Mitos, Prabu Siliwangi diberi dua pilihan, bertahan dan hancur bersama Pajajaran atau meninggalkan dunia manusia dengan caranya sendiri, disebut moksa. Sebuah konsep spiritual tingkat tinggi. Moksa bukan berarti mati biasa. Tubuh dan jiwa dipercaya menyatu dengan alam. Gak semua orang bisa moksa. Katanya, dalam beberapa cerita lisan, Prabu Siliwangi gak benar-benar pergi tanpa pesan. Katanya, dia ninggalin wejangan buat keturunannya. Wejangan itu bukan tertulis, tapi disimpan lewat cerita dari mulut ke mulut. Pesannya sederhana tapi berat. Jaga tanah, jaga adat, dan jaga makanan. Selama itu dijaga, Pajajaran gak pernah benar-benar runtuh. Walau istananya hilang, jiwanya masih tetap ada. Makanya orang Sunda tua sering bilang, jangan rusak alam sembarangan. Jangan sombong di tanah sendiri, karena ada yang melihat. Pesan ini gak pernah dianggap ancaman. Lebih ke pengingat bahwa leluhur masih peduli dan Prabu Siliwangi ada di situ. Masuknya ajaran baru bikin kisah Prabu Siliwangi jadi sedih. Ada yang menganggap ini cuma mitos. Ada juga yang menganggap ini bagian dari kepercayaan lama. Perdebatan gak pernah selesai. Sebagian orang bilang Prabu Siliwangi menolak perubahan. Tapi sebagian lain bilang dia memilih jalan damai. Bukan menolak, tapi menghindari pertumpahan darah. Ini sudut pandang yang jarang dibahas. Gue lihatnya gini, Prabu Siliwangi bukan simbol penolakan, tapi simbol transisi. Peralihan zaman yang gak mulus. Dan mitos moksa itu jadi jembatannya antara masa lama dan masa baru, antara dunia fisik dan spiritual. Cerita Harimau Putih nggak berhenti di masa lalu. Sampai sekarang masih ada laporan penampakannya. Biasanya dari pendaki gunung atau warga hutan. Dan ceritanya hampir selalu sama. Harimaunya besar, putih, dan diam. Nggak menyerang, nggak mengaum, cuma muncul lalu menghilang. Yang ngalamin biasanya langsung berubah sikap. Jadi lebih tenang, lebih hormat sama alam. Seolah dapat peringatan halus. Apakah itu nyata atau sugesti? Gua nggak maksa lu percaya. Tapi ceritanya konsisten. Dan itu yang bikin merinding. Di beberapa tempat keramat ada juru kunci. Mereka bukan penjaga fisik, tapi penjaga cerita dan adat. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Juru kunci sering bilang, yang penting bukan penampakannya, tapi sikap orang yang datang. Kalau niatnya sombong, biasanya dapat pengalaman yang gak enak. Sebaliknya, kalau datang dengan hormat, biasanya pulang dengan hati lebih tenang. Gak dapat apa-apa secara kasat mata, tapi batinnya tenang. Ini yang bikin mitos Prabu Siliwangi terasa hidup. Karena dijaga manusia, bukan cuma cerita. Harimau putih bukan sekedar jelmaan. Dia simbol. Simbol kekuatan yang gak rakus. Simbol penjaga, bukan penyerang. Kalau lu perhatiin, harimau gak ribut. Dia diam, tapi disegani. Sama kayak Prabu Siliwangi dalam ceritanya. Gak banyak omong, tapi berpengaruh. Ini pesan halus buat manusia. Bahwa kekuatan gak harus ditunjukkan dengan kekerasan. Kadang cukup dengan wibawa dan sikap. Makanya simbol ini kuat banget. Sampai hari ini masih relevan. Bahkan di zaman yang sudah modern ini. Buat banyak orang Sunda, Prabu Siliwangi bukan tokoh sejarah. Dia identitas, simbol jati diri. Sesuatu yang bikin merasa punya akar. Makanya namanya sering dipakai buat jalan, kampus, pasukan, sampai cerita. Itu bukan kebetulan, tapi bentuk penghormatan. Walau nggak semua orang percaya moksa, tapi hampir semua sepakat. Sosoknya besar, pengaruhnya panjang, dan itu yang bikin mitos ini bertahan. Karena menyentuh rasa memiliki, bukan sekadar rasa takut. Lu boleh pakai logika buat cerita ini. Gue juga nggak masalah.
Mitos ya tetap mitos, tapi ada hal yang nggak bisa dijelaskan sepenuhnya. Kenapa ceritanya konsisten lintas generasi? Kenapa simbolnya sama? Kenapa tempat-tempatnya masih dihormati? Itu pertanyaannya yang menarik. Gua nggak minta lu percaya. Gua cuma ngajak lu mikir bahwa budaya punya cara sendiri buat bertahan. Dan Prabu Siliwangi bertahan lewat cerita, lewat mitos, lewat rasa. Dalam kepercayaan lama, moksa itu puncak. Gak semua orang bisa. Bukan soal kesaktian, tapi kesadaran. Melepas dunia tanpa dendam. Prabu Siliwangi digambarkan mencapai itu. Dia nggak mati dalam kekalahan. Dia nggak mati dalam kemarahan. Dia memilih selesai dengan damai. Ini pelajaran yang dalam tentang kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Dan mungkin itu sebabnya kisahnya dihormati. Karena mengajarkan kebijaksanaan, bukan ego. Kadang orang bertanya, kalau Prabu Siliwangi masih ada, dia di mana? Jawabannya selalu sama. Di alam lain. Tapi dekat. Bukan untuk ditakuti, tapi dihormati. Bukan untuk dipuja, tapi dijadikan pengingat. Selama tanah dijaga dan adat dihormati, selama manusia nggak serakah, selama itu pula dia tenang. Dan mungkin selama itu juga dia nggak perlu muncul. Karena pesan sudah sampai. Jadi, Prabu Siliwangi bukan sekedar raja yang hilang. Dia cerita tentang peralihan zaman, tentang pilihan yang sunyi, tentang kekuatan yang nggak terlihat. Mau lo anggap mitos atau simbol, itu terserah. Tapi satu hal pasti, cerita ini masih hidup sampai sekarang. Dan selama masih diceritakan, Prabu Siliwangi nggak pernah benar-benar moksa. Dia hidup di ingatan dan di budaya. Dan sekarang ceritanya udah nyampe ke lo. Buat lo yang tahu cerita tentang Prabu Siliwangi, jangan lupa tulis di kolom komentar.